teman-teman, sekarang kita mau visit PT Kuartindo Sejati Purnitama. Let's go. Let's go guys, stay tune. Tujuan kami menemui ibu karena kami mewawancarai mengenai wirausaha yang berjalan pada PT Kuartindo Sejati Purnitama ini. Kayaknya dari ibu apa berkenan? Baik, Mas Hardika dan teman-teman semuanya, Mas Ilham, Mas Hardinanta, Mas Farizal, sama Mas David ya. Saya mewakili pimpinan PT Kuartindo Sejati Purnitama. Saya luangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya. Baik, mungkin saya bertanya terlebih dahulu, kira-kira PT Kuartindo Sejati Purnitama ini dibangun kira-kira berapa gitu? Nah ya, jadi PT Kuartindo Sejati Purnitama itu sebenarnya adalah relokasi dari PT Kuartindo Sejati Purnitama yang di Tangerang. Jadi di Tangerang itu berdiri dari tahun 98 sampai 2012-an itu baru relokasi ke Demak karena melihat di sana biaya produksi yang semakin mahal, tenaga kerja yang semakin mahal, akhirnya melirik pindah ke Kabupaten Demak dengan asumsi bahwa biaya produksinya lebih murah, tenaga kerjanya lebih murah, hampir separuh dari biaya di Tangerang ya untuk per orangnya. Sama kami juga dekat dengan pelabuhan, dengan kereta api, dengan dengan bandara udara. Jadi mereka memilih relokasi di Demak ini. Jadi secara produksi awal di kami itu 2014 sampai tahun ini sudah tahun ke-8 ada di Demak. Berarti kalau dari tahun 1998 sudah 24 tahun ya? Iya, kalau kita hitung dari perusahaan waktu berdiri di Tangerang itu ya, itu sudah sekitar 24-23 tahun. Jadi di sana karena juga kena relokasi ya, itu kena proyek pengembangan tanah yang proyek G itu ya. Nah, kita kan kena imbas itu juga, mau terkena itu, jadi owner memindahkan ke Demak itu. Kira-kira PT Kuartindo ini memiliki anak perusahaan atau tunggal atau Kita tunggal. Ada sama-sama owner tapi beda manajemen. Jadi ownernya sama, produknya juga sama, tapi beda manajemen. Ya. PT Kuartindo ini bergerak di bidang apa gitu? Kita bergerak di bidang furniture untuk ekspor, tapi lebih produknya itu ke outdoor. Jadi bukan yang untuk di indoor itu enggak, tapi kita outdoor, lebih ke untuk penyediaan untuk di kafe, untuk di di pinggir pantai gitu itu. Terus jadi bukan yang perusahaan yang mebel seperti biasa itu enggak, karena kita bahan bakunya kayu jati. Asli Indonesia. Asli kayu jati. Jadi kalau untuk aksesorisnya baru seperti mungkin kayak gini, ada ada ini engsel kayak gitu, itu baru, itu yang kita pakainya kayak aluminium, kayak baja, kayak apa itu baru yang. Mungkin Ibu sebelum lebih
saja sih yang produk yang dihasilkan dari PT Kuartindo Sejati Furnitama ini? Oke. Produk kita itu seperti banyak sih, produk kita ini banyak walaupun itu untuk outdoor, tapi kan outdoor itu kan macam-macam ya. Jadi ada kursi kayak ini kursi apa namanya? Apa ya istilahnya ya? Eh eh kursi apa namanya ya ini? Ini juga produk kita semua ini, meja. Dari produk Betul. Itu Kuartindo. meja, kursi, terus kursi santai, tempat tidur yang di outdoor itu kan ada tuh kalau yang buat di pinggir pantai itu ada tempat tidur. Nanti mungkin ada beberapa beberapa apa namanya hasil kita yang masih ada di lapangan. Jadi untuk outputnya sendiri untuk PT Kuartindo ini menghasilkan sebuah produk seperti meja, kursi begitu ya Bu ya? Iya, jadi kita itu dari kayu log, dipotong dalam bentuk papan, habis itu diprofil itu sesuai dengan kebutuhan ukurannya, apa jenisnya, ukurannya seperti apa. Nanti jadi motong itu kurang lebih ya 2 minggu sampai 3 minggu. Terus nanti diprofil dari motong sampai profil masuk ke oven itu 21 hari. 21 hari keluar oven baru ada di molding oven stick nanti masuk ke mesin, habis mesin nanti ke press, habis ke press ke finishing, habis finishing baru packing, dari packing langsung ke shipping. Itu nanti hari ini kita ada 5 kontainer untuk ngirim. Iya. Untuk pengiriman itu sendiri apakah sudah mencapai ke mancanegara atau masih berada di lingkungan? Kita memang khusus ekspor. Malah tidak ada yang lokal. Jadi kita ekspor semua. Ekspor ke beberapa negara bagian di Amerika, Eropa, sama kemarin kita buka pangsa pasar di Tiongkok sama di Vietnam. Iya. Jadi kita nggak ada yang dijual di lokal. Semuanya kita ekspor semua. Itu sasarannya ke toko mebel gitu. Iya. Jadi kita bukan kita nggak punya showroom. Kita nggak bikin terus buka pameran apa door to door itu enggak atau apa namanya. Jadi sistem kitanya itu adalah by order. Jadi kami sudah punya pangsa pasar tetap. Sudah punya brand sendiri. Jadi katakanlah RH, BNB, Unibio, terus apa ya, kita ada 5 item kalau nggak salah yang menjadi produk kita. Nah, itu kita by order. Jadi katakanlah RH, saya bikinin meja dong seperti ini, sekian piece gitu. Jadi kita tinggal bikin aja. Jadi kita nggak yang bikin terus kita pameran. Karena mungkin di perusahaan lain ada ya, ada event pameran ikut. Kita nggak pernah seperti itu. Karena kita by order. Jadi kayak gini nih, bulan ini sudah 2 bulan ini kita sepi karena terkait dengan perang Ukraina itu, karena kita jalurnya ke Amerika itu kan lewatnya adalah di pelabuhan ya. Jadi ngelewatinnya itu lautnya itu lewat Ukraina baru ke Amerika, karena mereka perang kita enggak. Tapi kita masih bisa ini ke Eropa. Jadi kalau Amerika tertutup, kita tinggal jual ke Amerika, ke Eropa gitu. Jadi kita nggak punya showroom. Berarti model desain barang itu ini ya Bu, mengikuti request dari konsumen gitu. Betul. Berarti nggak ada desain tetap nih? Gimana? Nggak ada desain tetap kayak modelnya begini enggak. Jadi mereka akan sebelum kita dapat job order kita turun, mereka akan minta saya bikinin dong meja seperti ini, katakanlah gitu ya, bahasanya gitu ya, minta bikinin meja seperti ini, nanti kita akan bikin satu piece untuk sampel. Nah, sampel itu bisa kita kirim ke Amerika atau mereka akan kirim QC ke kita. Nah, kita punya nih QC, divisi QC ada kita. Tapi nanti mereka akan kirim QC mereka, quality control mereka. Bisa orang bule, bisa orang Indonesia, karena mereka punya QC bule atau orang Indonesia sendiri. Mereka akan cek quality controlnya. Oke,
baru JO turun nih sekian ribu piece. Seperti kemarin baru turun 1950 piece. Nah, kita bikinin. Dalam pengiriman pun juga kita nggak yang apa profil nanti dipasang di sana, enggak. Jadi meja ya bentuk meja kalau ini kan gede, nanti tinggal bawahnya aja yang knockdown, sistem knockdown itu nanti baru kita kirim. Jadi masuk ke kontainer itu sudah jadi, barang jadi. Kita tinggal packing aja pakai kartonnya. Jadi kita karton pun juga kita pesennya ya juga sekalian gitu loh. Jadi ada ukurannya panjang, lebar, tinggi. Itu sesuai dengan barang yang mau kita. Kursi ini kayaknya bisa dilipat ya? Iya. Kursi ini juga, ini kan bisa dilipat toh. Ini kan, nah itu nanti kita kita kemas dalam satu packing, satu karton gitu. Untuk bahannya itu suplainya dari mana? Kita dari perhutani juga sama dari supplier swasta itu banyak yang kita lebih banyak ke perhutani. Ada juga kayu rakyat ya kalau jati kan gitu kan, ada kayu rakyat, ada kayu dari perhutani kan gitu ya. Jadi semua kita itu ada legalitasnya. Kalau kita pakai dalam satu hari berapa kubik yang kita potong, berapa kubik yang jadi apalan itu kita ada laporannya. Karena kayu jati beda dengan kayu Kalimantan, dengan kayu kan gitu toh. Mungkin kalian lebih tahu lah, bukan lebih tahu ya, kalian tahu bahwa kayu jati itu beda perlakuannya dengan kayu yang lain. Jadi kita itu ada laporannya. Kalau dilihat ini ada penghargaan itu, ini dari Kementerian LHK itu bahwa kayu kami itu lisensinya dari FLEGT itu. Jadi pengekspor perdana produk perkayuan menggunakan lisensi FLEGT. Jadi kita ada audit itu dari beberapa instansi, dari KLHK ada, dari Kementerian Perindustriannya untuk industrinya sendiri ada, dari pajak kita juga dapat penghargaan karena kita semuanya kita usahakan sesuai dengan prosedur gitu loh. Jadi kerjakan nyaman. Ya, ada beberapa yang mau masukin kayu ke kami tolak karena kami sudah punya supplier sendiri yang itu kita sudah lama. Iya. Bu, mungkin saya mau tanya tentang itu dalam produksinya tuh ada kendala apa enggak ya? Ini kendala teknisnya atau kendala apa ya? Kendala teknis dulu mungkin. Kalau kendala teknis itu sebenarnya kalau selama ini saya masuk ke sini itu 2016 Mas. Iya, jadi saya tidak dari awal. Saya dulu malah basicnya itu di perusahaan garment. Tapi sejak 2016 saya ada di Kuartindo. Tapi ya sama di HRD juga. Jadi kalau secara teknis lapangan kita tidak ada kendala. Karena pengawas kami itu pengawas lokal semua. TKA kami itu hanya 1 orang. Tenaga kerja asing kami itu cuma 1 orang. Nah, itu pun juga tidak berfungsi banyak, lebih banyak ke lokal, tenaga kerja lokal. Dari manajer produksi sampai yang di PPIC, sampai di pengawas, kepala bagian pengawas itu semua lokal semua. Jadi kalau kendala tidak ada Mas. Jadi selama order itu turun, kita kan langsung pelajari nih. Saya bikinin kursi seperti ini, bikin meja seperti ini, kita langsung pelajari, terus nanti langsung kita ada drafter bagian gambar ya, drafter kita dia akan bikin speknya, gambarnya seperti ini, nanti langsung taruh di bagian produksi, dikerjakan, nanti sampai ke quality control, sudah selesai, tinggal nanti produksi aja, banyak sesuai dengan order aja. Kalau secara kendalanya ya tidak ada ya, karena kita nggak sistem yang marketing. Gaya promosi gitu maksudnya. Kita ada divisi promosi, tapi dia kan sudah ada, karena ada kita promosinya itu lewatnya adalah lewat email, langsung ke supplier aja. Jadi kecuali kalau kita mau cari pangsa pasar baru, seperti kemarin waktu mau buka Tiongkok sama Vietnam, kita tinggal menghubungi, terus nanti
komunikasi baik dunia maya, baik email, Facebook dan sebagainya, nanti baru dipastikan dengan baik pun selesai kita kerjakan, selesai ekspor. Dan selama ini kita tidak pernah ada pengembalian produk. Jadi alhamdulillah semua produk sukses, iya, memuaskan konsumen. Terus apalagi kita ada jaminan, ada garansi. Kita ada garansi. Jadi seandainya kata nih meja ini saya kirim, terus rusak di sana, entah itu rusak di pemakai atau masih di showroom mereka. RH kan punya showroom nih di Amerika. Mereka akan klaim ke kita. Klaim itu berarti bisa lipat 3-4 kali harga dari di harga beli. Karena dihitung semua dari harga kirim, harga dari dari showroom sampai ke rumah. Di rumah nanti seperti apa dikembali ke showroom, dihitung semua. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita belum ada klaim. Terus cat kita juga water based, jadi aman, ramah lingkungan, tidak ada kimianya, zat kimia kita. Jadi ini anak-anak gigit ini pun aman. Kan kadang anak-anak kan gigit apa itu kan campur di makanan jatuh ke sini nempel, itu kan bahaya kalau sering. Berarti produknya ramah lingkungan. Betul, iya, betul. Kalau untuk kemarin pas pandemi itu gimana? Nah, ini anehnya di kita, selama COVID dari 2019 sampai 2022 awal itu ya, masih tinggi-tingginya COVID, kita itu malah ordernya itu overload. Yang biasanya karyawan kita hanya 400-300, waktu kemarin COVID itu sampai 900 sampai hampir 1.000 orang karyawan kita. Itu 2 shift loh. Nggak ada. Ini malah sekarang yang perang Ukraina ini malah terasa banget imbasnya. Karyawan saya tinggal 400 ini. Saya kurangin. Karena nggak ada order. Baru turun kemarin 1.500. Terus nanti untuk Januari 1.900-an. Piece ya. Kita bicaranya piece. Kalau piece itu dikubikan dari kayu itu ya sekitar cuman 200 kubik sampai 300 kubik kayu. Karena kita itu KW1. Jadi satu log itu belum tentu dipakai semua. Kita pilih yang teksturnya kayu seperti apa. Jadi kayu itu kan kadang ada lubang, ada pakunya, ada apa. Kalau potong nanti di dalamnya ada paku. Itu otomatis kan nggak bisa dipotong kan gitu ya. Itu benar-benar diperhatikan yang dari segi bahan kualitas. Betul, betul. Karena makanya itu kita udah punya brand, punya nama, Quartindo itu. Mungkin kalau kalian searching di Google ada kan PT Quartindo Jati Purnitama, yaitu di situ ada nanti ada profilnya, ada apanya yang kalian butuhin. Untuk pengirimannya berarti nanti lewat kayak bea cukai. Oh iya, kita lewatnya pakainya kapal mas, itu pakainya kontainer masuk ke kapal, kita pakainya bea cukai, tapi kita bukan kawasan berikat. Jadi kita kayak gini nih ya, kita kirim 5 kontainer, kita sudah punya SPK-nya ya, surat perintah kerja, sudah lewat, kita juga melalui bea cukai juga mas, jadi enggak langsung serta-merta naik kapal kirim gitu enggak. Jadi semua ada, kita ada divisi eksim, ada divisi eksim, ekspor impornya ada 2 staf di situ, itu yang nanganin surat jalan, PO-nya nanti itu ya dari teman-teman eksim. Untuk pengiriman kemarin nggak ada kendala? Nggak ada. Kita ya itu tadi saya sampaikan bahwa di kami itu selama pandemi itu malah kita tidak ada masalah. Karyawan kita malah nambah. Saya itu pertama kan saya dulu sebelumnya belum pegang untuk di SDM, untuk di sumber daya manusia. Saya lebih ke compliance, saya lebih ke legal. Tapi sejak Oktober 20 itu pimpinan udah deh Bu aja sekalian yang megang rekrutmen, pegang SDM-nya. Karena saya pikir untuk legal sama compliance sudah selesai, gitu udah kita udah on the track gitu loh. Kalau dulu awal masuk kan belum on the track, ini sudah on the track, jadi insya Allah ya sudah tinggal pemeliharaan untuk karyawan aja. Jadi bagi kami sebenarnya COVID kemarin tidak ada imbasnya.
malah kita Mana? ordernya overload. Penambahan Iya betul. karyawan ya. Biasanya kita cuman 2.000 3.000 kubik kayu yang kita potong itu sudah sampai 18.000 kubik. Iya, Iya. iya, betul. Jadi kita memang seperti itu. Jadi kemarin juga ada penghargaan juga dari kantor pajak karena kita membayar pajak. Jadi memang tertib ya. Betul, iya, iya. Mohon maaf Bu, pas kemarin tanggul jebol Tanjung Mas tuh ada imbasnya nggak Bu? Maksudnya pengiriman terlambat apa gimana itu? Itu kan kayak lumayan. Oh iya, tanggul jebol itu kan apa namanya, waktu itu kita tidak terimbas Mas, cuman apa namanya, karena di kita itu kan sistemnya itu kan, ya itu tadi saya sampaikan, masuk apa di lock itu motong itu 2 sampai 3 minggu. Berarti Terus nggak nanti lama iya, terus nanti proses masuk ke oven selama 3 minggu, 21 hari. Itu kan untuk biar apa nilai apa kekeringannya ya. Papan itu sampai sekian. Kita jadi sampai kering banget. Jadi ini enggak mungkin apa rayap enggak ada, ini enggak ada itu. Jadi karena memang benar-benar kering karena sesuai dengan permintaan dari buyer. Terus apa namanya? Setelah itu proses diproduksi kurang lebih 1 bulan. Nanti baru di shipping Mas. Jadi kebetulan waktu tanggul jebol itu kita pas belum waktunya kirim. Jadi aman. Jadi aman. Cuman ya memang ropnya sampai depan ini. Cuma terkendalanya ya anak-anak ada yang terlambat datang gitu aja. Cuman ya nggak fatal banget. Kalau saya kan ada toleransi juga kalau keterlambatan karena faktor emergensi seperti itu, tanggul jebol kan di luar prediksi, itu kita toleransi keterlambatan. Tapi kalau sudah tahu kayak ini perbaikan jembatan Pos Wonokerto, sudah saya kasih tahu ini perbaikan dari tanggal sekian sampai sekian. Kalau terlambat ya tidak saya toleransi. Kecuali kalau kemarin ada truk Malang mogok, jadi kan terlambatnya nambah, ya kayak toleransi gitu. Toleransi sampai 1/4 jam. Tapi kalau ada yang lebih, ya alternatifnya silahkan pulang atau apa insentif kehadiran hilang. Hal seperti itu. Tapi itu atas komunikasi kami dengan serikat pekerja. Kita punya serikat pekerja juga di sini. Untuk proses produksi itu sistemnya itu sudah gini ya, mesinnya itu sudah dibikin misal contoh kayak tipe A semua atau Oh iya, gitu. iya. Jadi kita kalau sistem produksinya itu proses produksi itu dari awal itu kan kita kan ada grade A, B, C gitu ya. Grade A, B, C. Kita itu pakainya yang grade A gitu. Yang grade B itu nanti untuk campuran yang profilnya itu yang tidak gitu. Jadi kita modif untuk pemakaiannya. Tapi grade-nya kita tetap grade A. Karena buyer sudah tahu kayu yang grade A sama kayu grade B, C itu kan mereka sudah paham. Jadi kita tidak mungkin kita ngoplos atau apapun enggak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau cuma sekedar bikin lentera segini gitu kan bisa pakai kayu yang grade B atau grade C. Jadi kita ada spesifikasi khusus untuk masing-masing produk. Terus untuk pemotongannya itu sudah apa kayak by mesin atau By mesin. Nanti bisa lihat waktu kalian tour factory, kita di belakang kan mulai dari motong lock nih. Nggak tahu ini motong atau enggak karena kita kayaknya sudah nggak motong atau masih ada motong mungkin beberapa kipik lah. Nanti bisa dilihat. Jadi kita itu mulai dari kayu lock, kita potong jadi papan, terus nanti di profil di oven, terus nanti oven stick kan, baru masuk ke mesin, masuk ke molding mesin, terus nanti ke press assembly, terus nanti ke finishing, packing, baru shipping kan gitu. Jadi proses itu dari awal, belum dari kayu lock itu. Oh itu dari bawah, nanti di samping. Ya, misalnya panjang, Iya, panjang 4 meter atau 3 meter kayu lock itu. Jadi kalau kalian lihat kan mana kayunya gitu di belakang ada. Jadi perusahaan kayu yang bersih itu cuma Kuartindo. Iya. Kalau kalian masuk di perusahaan lain mesti kotor. Sepian-sepian. Iya, mesti kotor. Tapi di belakang kita ada samping sama belakang itu untuk lokal
melokalisir kayu. Jadi kita kayu loketnya ada di samping. Nah, gitu. Biasanya kan kalau dalam pembuatan produk tuh ada produk yang nggak sesuai acuan SOP kayak galon Reject itu. Ya, itu kira-kira diapakan ya? Kita itu minim banget adanya reject. Karena tadi begitu kita dapat order, by order namanya aja by order ya, Mas. Jadi kita ada order, saya bikinin dong fungsi seperti ini, speknya seperti ini, ukurannya seperti ini, modelnya seperti ini, gampangannya kayak gitu ya. Ada job order turun itu. Nanti kita akan bikin satu. Betul, untuk sampel. Nah, sampel itu nanti akan di quality control oleh buyer kami. Nah, buyer kan punya QC sendiri toh. Kita punya QC. Buyer punya QC. Katakanlah ini catnya kurang rapi nih. Oh, ini masih ada yang kebuka seratnya ini harus ditutup. Itu mereka akan melalui QC yang benar-benar ketat. Jadi begitu lolos QC buyer, baru kita produksi massal. Dan nanti di situ juga ada yang namanya random sampling. Jadi mereka waktu sampai di sana mungkin di random nih, kita ada pesanan 100 piece kursi, karena kita ngambil aja satu. Kalau dianggap itu lolos, insya Allah semuanya lolos. Iya betul. Jadi untuk reject kita tidak ada reject. Sampel itu akan kembali ke kami, gitu loh. Jadi sampel itu bukan terus ditaruh di sana itu enggak. Kita ada gudang sampel dan itu tidak kita jual di sini enggak dijual lokal maksudnya enggak. Jadi ada gudang sampel itu udah full itu. Udah saya lihat kemarin berapa bulan yang lalu saya masuk itu full satu gedung itu. Sampel jadi cuma satu biji itu. Kalau dijual juga nggak bisa. Nggak ikut ke penjualan maksudnya gitu. Lelang gitu. Enggak. Belum ada. Saya sebenarnya dulu sudah pernah ngobrol juga ke pimpinan, Pak, kenapa enggak yang di gudang sampel itu buat bonus karyawan atau kalau dijual enggak boleh karena itu by order ya, Mas. Kalau dipakai sendiri kan beda lagi ya. Karena kita by order, jadi kayak ya bukan lisensi ya, dia bukan kalau di kita istilahnya diusulkan menjadi jadi kayak apa sih istilahnya lupa. Jadi kita enggak. Jadi kalau sampel sudah selesai produk massal ya sampel itu sudah pokok-pokok di sini gitu. Paling kalau ada yang dari dinas minta itu nek pas pimpinan rodok lego ya dikasih gitu. Tapi kita enggak ada dijual di lokal. Mungkin ada pertanyaan terakhir Ibu dari saya terkait produksinya sendiri. Tentunya terkait produksi itu akan menghasilkan limbah ya Ibu ya. Nah untuk pengelolaan limbah itu sendiri di perusahaan ini bagaimana? Nah ini limbah itu kan ada limbah padat, ada limbah cair. Kalau kita kan limbahnya atau apalan itu kan dalam bentuk kayu. Nah kayu itu kita pakai untuk oven kita. Jadi kita tidak pakai solar, kita tidak pakai batu bara, tapi pakai kayu. Jati kan lebih awet. Kayu jati kan lebih lama, lebih awet kalau untuk pembakaran betul. Paling sisa sedikit itu ya dipakai sendiri itu. Profil itu kayak gitu. Kalau ada yang masih bentuk agak panjang kan kadang karena kita sortirnya itu kan benar-benar sortir yang KW1 ya. Itu nanti mungkin ada profil sepanjang ini paling itu dijual untuk bahan bakar di tempat lain atau mungkin mereka akan olah sendiri, kita tidak tahu, cuman paling sedikit sekali, randomnya sedikit banget. Jadi kalau kalau dari KLHK itu dari Kementerian Perhutanan Lingkungan Hidup itu mereka melihat di kami itu bahwa waktu penggunaan kayu itu benar-benar dimaksimalkan mungkin gitu loh. Kayak sisa sedikit pun kita pakai untuk sistem paku itu loh betul dipakai untuk itu. Jadi kita punya banyak itu kayak gitu. Jadi kan waktu dibutuhin kan kita juga ada sistem lockdown yang enggak pakai itu dah. Nah itu dipakai itu Mas. Jadi hafalannya sedikit sekali. Berarti untuk limbahnya sendiri minim sekali ya Bu?
minim. Limbah minim, limbah domestiknya minim, limbah cairnya juga nggak ada. Cair itu hanya MCK aja. Karena kan kita water bus, Mas. Catnya itu water bus. Air itu masih bisa dipakai lagi. Masih diulang dipakai lagi gitu. Terus yang muter terus. Nah, paling kalau nanti kalau kalian lihat di tour factory di belakang nanti, saya nggak bisa nemenin karena kaki saya masih habis cedera kemarin mengurangi jalan. Itu di belakang kita punya TPS namanya, tempat penyimpanan sementara untuk limbah B3. Limbah B3 itu kita hanya ini Mas, ember bekas cat. Kalau dulu dream waktu itu, tapi sekarang itu enggak. Dan itu sekarang kita terimanya itu udah bersih. Karena oplosan warna. Itu kita sudah pakai supplier sendiri. Jadi kalau dulu kita masih ngaduk sendiri waktu masih belum pakai water bus, kayak cat biasa itu pakai cat biasa. Tapi sekarang udah pakai itu. Jadi kita terima tinggal ngecak ketok, tinggal ngecetok. Enggak ada dan enggak ada sisanya, Mas. Cat habis. Cat habis karena kan bentuknya air kayak kita enggak punya kemarin waktu audit juga kita enggak punya pengolahan limbah domestik kan karena seperti itu. Dan mereka dari auditor juga, oh iya karena airnya ramah lingkungan, jadi nggak mengandung zat kimia, jadi ya enggak masalah. Gitu. Baik, mungkin Ibu Apalagi? Sebelum menutup wawancara perbincangan kita pada hari ini, kami meminta izin untuk masuk ke bagian produksi, Ibu. Apakah diizinkan? Baik, nanti bagian produksi nanti akan saya minta tolong satu staf saya untuk nemenin teman-teman ya untuk tour factory nanti. Baik, mungkin itu sudah cukup pertanyaan kami seputar PT Kuarta Invest Jadi Purnama. Jujur dari saya dan mungkin teman-teman juga merasakan banyak insight baru yang kita dapatkan. Dan terima kasih banyak juga Ibu, kita sudah diterima baik di sini dan kita banyak belajar dari cerita-cerita Ibu. Mungkin cukup. Terima kasih banyak Ibu. Baik, sama-sama ya. Semoga bila dari kami ada perkataan yang kurang berkenan di Ibu, mungkin ya, saya juga minta maaf kalau tadi di sepanjang wawancara ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Saya minta maaf. Ya manusia kan tempatnya salah ya. Salah dan khilaf itu manusia, tidak ada yang sempurna. Terima kasih untuk kunjungan teman-teman di sini di PT Kuarta Invest Jati Purnama. Semoga bermanfaat. Apapun itu, sekecil apapun itu, yang baik diambil aja, yang jelek ditinggalin aja, gitu ya. Oke, terima kasih. terima kasih Bu. Ya, sama-sama.